Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mengucap syukur, bersama-sama kita akan mendengar suara Tuhan, bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi bread of life, yang menjadi rema, roti kehidupan dalam keseharian kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, semangat, hikmat, kesehatan, untuk kami dapat melakukan berbagai hal di keseharian kami. Berkati kami semua, Sobat Messenger, di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan pencerahan pengertian kepada kami semua, sehingga firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh, berbuah di dalam sikap, perbuatan, tutur kata, tindakan, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil. Berkati kami semua, sehingga apa yang kami pelajari ini, kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus. Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-16 hingga 20. Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-16 hingga ke-20, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah napak tilas. Napak tilas. Sekelompok orang saleh, mereka mengadakan ziarah sambil memikul salib. Mereka ingin menapak tilas, meneladani, menirukan akan kehidupan guru mereka. Sehingga sekelompok orang-orang saleh ini, mereka dengan memikul salib sama seperti guru mereka, mengadakan perjalanan ziarah sampai ke tanah perjanjian. Di tengah perjalanan, selama perjalanan, mereka merasakan kelelahan. Mereka mengeluh betapa beratnya pikul salib. Karena sang guru memberikan satu teladan, contoh kepada mereka, salib yang besar, salib yang berat itu yang harus mereka pikul. Dan para murid, orang-orang saleh ini, ketika menapak tilasi guru mereka, melakukan hal yang sama. Mereka memikul salib yang besar, yang berat itu dalam perjalanan ziarah menuju tanah perjanjian. Karena begitu beratnya, begitu susahnya perjalanan yang mereka harus lalui, naik turun gunung, jalan yang tidak rata, berbatu, berkerikil, berpasir, udara yang panas, meski sesekali ada udara yang sejuk, yang dingin, hamparan sungai,
yang menyegarkan, tetapi ada masa-masa mereka melewati padang gurun yang berat. Dan salib mereka pikul sungguhlah berat. Sesekali mereka beristirahat, sampai kemudian salah seorang di antara mereka ketika merasakan bahwa salib ini begitu berat, karena begitu besar, maka dia memotong salib menjadi lebih kecil, lebih pendek, sehingga akan lebih mudah untuk dipikul, lebih ringan untuk dipikul. Dan betul, ketika dia melihat, kelihatannya kalau ukuran salib segini, mungkin lebih enak saya membawanya, lebih mudah saya memikulnya. Maka kemudian salah seorang dari mereka memotong dan membentuk salib itu menjadi lebih pendek dan lebih kecil. Setelah beberapa hari mereka melakukan perjalanan ziarah, sampailah mereka untuk mendekati tanah perjanjian yang menjadi tujuan mereka. Dan ternyata mereka dipisahkan oleh sebuah jurang untuk dapat mencapai tanah perjanjian itu. Mereka yang kelelahan, mereka yang capek, kemudian mereka berpikir, bagaimana sekarang ini? Tanah perjanjian ada di seberang, tapi ada jurang di antara kita. Mereka kebingungan, bagaimana caranya bisa mencapai? Salah satu anggota kelompok orang saleh ini kemudian berusaha mencapai tanah perjanjian dengan menggunakan salib yang dia pikul. Salib yang besar, yang berat itu kemudian didorong sedemikian rupa, ternyata sampai ke ujung di mana tanah perjanjian itu dapat mereka tempuh, capai di sana. Ternyata salib yang mereka pikul yang besar, yang berat itu, panjangnya dapat mencapai ujung tanah mereka berdiri sampai ke tanah perjanjian. Mereka menjadi senang. Akhirnya beramai-ramai orang-orang saleh ini kemudian menggunakan salib yang mereka pikul, yang besar, yang berat itu sebagai jembatan mencapai tanah perjanjian. Karena ukurannya pas untuk mereka menyeberang. Satu demi satu. Mereka yang lelah, yang capek, ganti sukacita, ganti semangat yang baru. Aku bisa mencapai tanah perjanjian dengan salib yang aku pikul. Sama seperti guru memberikan teladan dalam memikul salib. Tetapi ada satu orang yang tidak bisa mencapai tanah perjanjian. Siapa? Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger? Ya, seorang di antara mereka yang sudah mengubah ukuran salib menjadi lebih kecil, lebih pendek. Dia gagal untuk mencapai tanah perjanjian karena salib yang dia pikul tidak seturut dengan teladan sang guru. Ukurannya pendek sehingga tidak dapat mencapai tanah perjanjian. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam kehidupan orang-orang Yahudi abad pertama, seorang Yahudi yang mau menjadi seorang murid dari rabi atau guru, maka mereka akan meninggalkan pekerjaan dan keluarganya, kemudian mengikuti sang rabi guru mereka. Mereka tidak lagi tinggal bersama keluarga. Mereka tidak lagi memiliki pekerjaan.
Setiap hari selama 24 jam mereka tinggal hidup bersama dengan guru mereka, rabi mereka. Mereka bukan saja mendengar pengajaran dari sang guru, tetapi mereka juga melihat apa yang dilakukan oleh guru mereka. Mereka menyaksikan tindakan-tindakan, perilaku, perbuatan dari sang guru, dan kemudian menerapkannya di dalam kehidupan hari demi hari. Itulah murid di dalam tradisi orang-orang Yahudi pada zaman abad yang pertama. Sehingga tidak mengherankan ketika kemudian Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka tahu bahwa apa yang Yesus inginkan ketika mereka dipanggil menjadi murid Yesus adalah meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dapat melihat ketika Yesus memanggil mereka, "Mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Dan Simon Andreas pun bergegas meninggalkan jala mereka, pekerjaan mereka, lalu mengikut Yesus. Demikian juga Yakobus dan Yohanes. Ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya, Yakobus dan Yohanes bergegas meninggalkan pekerjaan mereka, jalannya, meninggalkan ayah mereka, Zebedeus, meninggalkan keluarga mereka, lalu mengikut Yesus. Dari catatan Injil kita dapat mengetahui murid-murid Yesus selama 3 tahun mereka hidup dan tinggal bersama setiap hari. Mereka mendengar pengajaran Yesus setiap hari. Mereka melihat pelayanan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh guru mereka. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka melihat Yesus meredakan badai. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat bagaimana Yesus Kristus, guru mereka, memberikan teladan, membasuh kaki mereka semua. Mereka melihat Yesus memikul salib. Mereka melihat Yesus disalib. Mereka melihat Yesus bangkit, naik ke surga. Para murid, mereka menyaksikan, mengalami bersama-sama dengan guru mereka prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip hidup kerajaan surga yang disaksikan, yang diteladankan Yesus sang guru kepada mereka. Dan kemudian mereka menerapkannya di dalam kehidupan hari demi hari. Terlebih ketika Yesus naik ke surga, para murid diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus kepada setiap orang-orang percaya. Mereka kemudian punya keberanian, punya kekuatan untuk menjalankan semua pengajaran Yesus Kristus, menjalankan semua teladan hidup Yesus Kristus yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka dengar prinsip-prinsip kebenarannya. Sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan.
menjadi sama seperti Yesus, Guru Agung mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, sebagai pengikut Kristus masa kini, kita pun juga dipanggil untuk dapat menapak tilas, mengikuti teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita hari demi hari. Bukan napak tilas yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya malam 1 Suro di Jogja, itu ada tradisi mengelilingi benteng Keraton Jogja. 1 tahun sekali itu dilakukan. Atau di Jogja setiap tahun juga ada menapak tilas perjuangan Jenderal Sudirman. Itu juga dilakukan 1 tahun 1 kali. Ada yang berperan sebagai Jenderal Sudirman, ada yang berperan sebagai prajurit tentara yang mendampingi dan berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Tapi 1 tahun sekali. Tidak demikian dengan kita pengikut Kristus. Kita menapak tilas kehidupan Yesus Kristus setiap hari. Kita mempergunakan waktu kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita belajar melalui firman Tuhan ini. Teladan hidup Yesus Kristus, di mana kita dapat menapak tilas, mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita para pengikutnya, "Pikulah salib dan ikutlah aku." Satu panggilan yang jelas kepada setiap murid-muridnya dan setiap kita pengikut Kristus pada masa kini untuk mengikut Yesus, menapak tilas kehidupan Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat. Ketika dunia ini menawarkan berbagai kenikmatan, berbagai cara-cara yang mudah tapi ada di dalam keberdosaan, kita dapat memilih yang benar, yang baik di dalam kehidupan hari demi hari. Ketika kita didapati setia sebagai pengikut Kristus yang menapak tilas kehidupan Yesus Kristus setiap hari, maka kita hari demi hari semakin serupa dengan Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kami diselamatkan. Bahkan kami dipanggil menjadi pengikut Kristus. Setiap hari kami menapak tilas kehidupan Tuhan Yesus, meneladani hidup Yesus melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Berkati kami semua, sobat messenger, di dalam kehidupan kami, pengikut Kristus masa kini, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan. Tuhan, tolong kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, dengan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari, kami dapat meneladani Yesus setiap hari. Kami mau serahkan ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kami,
usaha kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Cukupkan ya Tuhan akan kebutuhan kami, baik pribadi ataupun di tengah keluarga kami masing-masing. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli apa yang menjadi kesulitan, pergumulan, dan Engkau akan memberikan pertolongan, pemulihan, bahkan kecukupan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, Engkau tabib kami yang ajaib. Engkau yang berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan bagi kami. Berikan hati yang gembira di tengah berbagai kelemahan tubuh yang kami alami. Pengharapan kami kepada Tuhan Yesus terus kuat dan ada pemulihan, kebaikan hari demi hari yang Engkau karuniakan kepada kami. Bagi kami yang ada di dalam kesulitan, beban berat, bahkan kami hampir putus asa, Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kekuatan untuk kami dapat melaluinya dengan pertolongan dari Tuhan. Kami mengerjakan apa yang di bagian kami dan mujizat Tuhan boleh kami alami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami, baik yang tinggal bersama dengan kami, terlebih bagi mereka yang tidak bersama-sama dengan kami, ada di tempat yang lain. Tuhan Yesus, tetap ikat kami, setiap anggota keluarga, dengan kasih yang saling melengkapi, kasih yang saling menyempurnakan, saling mendukung, mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah situasi pandemi yang membatasi perjumpaan kami secara fisik, sungguh Tuhan memberikan pertolongan, doa-doa yang kami panjatkan, bahkan komunikasi kami secara online itu boleh meneguhkan kasih kami satu dengan yang lain, dan Tuhan Yesus yang memberikan pemeliharaan pertolongan bagi kami setiap anggota keluarga. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati pemerintahan baik dari pusat hingga ke daerah-daerah dalam menjalankan berbagai pembangunan, proyek-proyek yang harus diselesaikan. Tuhan Yesus akan mencukupi akan kebutuhan penyelesaian proyek ini agar tepat waktu, bahkan para tenaga kerja, sumber daya yang dibutuhkan, Tuhan akan menyediakannya. Semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, sehingga ketika berbagai proyek pembangunan ini dapat terselesaikan, itu dapat meningkatkan roda perekonomian, kesejahteraan, kemakmuran di tengah masyarakat Indonesia. Berkati kami semua sebagai warga negara Indonesia, kami juga wajib menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami di tengah masyarakat untuk mendatangkan damai, untuk mendatangkan kasih, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan hancurkan, patahkan segala niat jahat dari sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan bagi kelompok mereka semata ataupun memecah belah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan, memberikan pertolongan bagi aparat hukum, aparat keamanan, menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, sehingga negara kami Indonesia ini semakin hari didapati dipenuhi kemuliaan Tuhan Yesus. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Hidup sebagai pengikut Kristus yang semakin hari semakin serupa dengan Sang Guru Agung kita Yesus Kristus, dengan kuat kuasa daripadanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita dipanggil semakin hari semakin serupa dengan Sang Guru Agung kita. Maka kita yang adalah murid-murid Kristus, kita dituntut menapak tilas
meneladani kehidupan Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.